yang simbolik di Washington itu di dalamnya ada musola besar, enak salat di situ. Nah, saya di Amerika kita beli gereja. Sekarang gereja Indonesia di Silver Street, ya, our brother also called there. Nah, kita di zaman saya jadi imam besar di situ ya. Saya dulu pernah juga di Beltway itu Maryland, Virginia dan Washington DC, termasuk separuh di Philadelphia. Lama saya di situ dan periode saya mendirikan masjid itu. Dan apa yang terjadi itu masjid Indonesia sekarang bukan masjid Indonesia lagi, karena Indonesia nya 30%, yang lebihnya adalah para mu'alafin dari kulit putih dan kulit hitam. Dan kenapa mereka mencinta masjid Indonesia, tidak ke masjid Arab yang bagus dan mewah? Begitu mereka konversi ke Muslim, itu harus pakai cadar atau jilbab. Saya mengislamkan orang itu nggak mewajibkan mereka itu pakai jilbab. Kenapa? Kita kan Nabi juga ada proses tadrij ke taklid ya. Jadi siapa yang ingin berdakwah itu harus menguasai tarikh tasyri. Nah, kelemahan garis keras itu nggak paham tarikh tasyri, nggak paham usul fikih, hanya paham fikih. Maka itu kawan-kawan dari masuk ke masjid ini itu harus betul pulang kampung lebih cepat, selamatkan Indonesia. Karena tantangan kita di sana besar. Jangan justru sebaliknya orang-orang Mesir itu membackup mereka. Jadi kalau ada orang Mesir yang memasyarakatkan garis keras, Laisa Azariun. Ya, jadi karakter Al-Azhar itu adalah karakter Nabi Muhammad. Ya, jadi saya mohon betul kita bersyukur sebagai orang Indonesia. Nah, kita juga harus bersyukur sebagai orang Islam. Apalagi kenapa kita nggak menjadi agama lain? Ini benar-benar kita syukur. Inna dina indallah Islam. Kenapa Tuhan tidak mengatakan inna dina indallah as-salam? Inna dina indallah al-islam. Tapi yang dipilih wa ma yabtaghi al-islam dina para berbarang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Semuanya kata al-Islam. Kalau dalam ilmu syaraf itu kan tawassul. Jadi bukan masdar dari sulasi, bukan juga masdar dari sudasi. In between antara sudasi dengan sulasi adalah ya rubai. Aslama itu kan jangan menganjurkan agama salam itu liberal. Jangan menganjurkan agama Islam itu akan merubah Islam menjadi radikal. Kita bukan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Maka itu agama kita itu Islam, bukan istislam. Inna dina indallah al-istislam. Gak ada, karena kita manusia. Mahalul khata' wan gitu kan. Nah, jadi kalau ada menambahkan Islam wasatiyah, bagi saya itu rasa bahasa Arab itu yang bagus. Itu redundan dalam bahasa Inggris itu, mubazir. Kecuali kalau kita pakai mubalaghah itu muqayyad atau taktiknya, ya boleh juga sih. Ya. Tapi itu kan bahasa seperti itu digunakan pada saat-saat tertentu. Ini kan populer. Jadi Islam moderat itu redundan. Islam itu sudah moderat, kenapa? In between antara sulasi dengan sudasi. Jadi ini perlu kita pahami. Dan kemudian juga kita bersyukur sebagai orang Islam Indonesia, karena kita adalah Islam yang memasukkan Islam ke Indonesia itu adalah Islam yang esoterik. Esoterik itu bukan eksoterik, perfectly oriented ya. Wali Songo itu, saya mendampingi Bapak Presiden, mungkin Pak Duka sudah ikut ya Pak. Kita ke Afrika Selatan dengan Pak SBY. Kata Presiden Beki, Presiden Afrika Selatan, alhamdulillah kami bersyukur Islam yang masuk di Afrika Selatan itu dari Indonesia, dibawa oleh Syekh Yusuf Al-Makassar. Kami nggak repot dengan aliran keras dan teroris. Tapi Afrika yang Islamnya masuk dari timur, dari Arab itu, mereka yang repot. Kami ditunjukkan Ibrahim Rasul ini gubernur kami di Cape Town. 2 periode terpilih menjadi gubernur di Cape Town. Hanya 5% umat Islam di Cape Town, tapi terpilih secara demokratis. Itu keturunan Bugis dan Yogyakarta. Setiap hari pakai batik. Dan sekarang ini menjadi duta besar Afrika Selatan di Amerika.
Nah, untuk menjadi dubes di Amerika itu setara dengan menteri. Nah, itu orang Bugis Jogja dan dia Muslim. Ya kenapa nggak pernah dicurigai? Karena Islam yang masuk di Afrika itu adalah Islam Indonesia. Nah, kita jangan diacak-acak oleh Islam dari luar Indonesia memaksakan kehendaknya semuanya serba hak. Bid'ah sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir, takfiri dan sebagainya. Tidak mungkin bisa menghancurkan Indonesia selama umat Islam itu. Itu ada futurolog politik di Amerika, sudah 4 kali diramal Indonesia itu akan bubar. Ya. Tahun 1998 lewat. Ya. Kemudian tahun 2000 lewat. 2024 2014 lewat. Jadi akhirnya kenapa? Sudah siap untuk membagi-bagi, kamu dapat Kalimantan, kami dapat Papua dan sebagainya. Kok nggak bisa bubar negeri ini? Rahasianya adalah selama ada dua, selama umat Islam itu kompak, ya, tidak akan pernah ada yang bisa mengganggu. Yang kedua, selama militer itu tidak berpolitik, tidak intervensi cewek-cewek dengan politik, maka itu aman. Nah, jadi modal kita sekarang ini umat Islam yang kompak dan tentara tidak balelo kemana-mana. Kalau ini kuat, Indonesia tidak akan pernah digoyahkan oleh siapapun. Nah, mereka tidak bisa seperti frustrasi untuk membubarkan Indonesia. Nah, caranya untuk membubarkan Indonesia sekarang ini adalah menginfiltrasikan kelompok-kelompok yang marginal itu, ya, untuk mengadu domba dari dalam. Coba saya tanya anak-anak, sahabat-sahabat sekalian, ada nggak setetes darah Israel yang hancur, yang mati karena ISIS? No. Tapi yang dipanggal lehernya siapa? Ulama-ulama. What is behind them? Siapa di belakang mereka? Jangan sampai kita menarik di atas gendang yang ditabuh oleh orang lain. Jadi inilah pentingnya wawasan seperti yang disampaikan oleh Syekh Nur Karim pada malam ini. Jadi wawasan perlu dikembangkan. Jadi who know Islam? Who know only Islam? They don't know about Islam. Siapa yang tahu hanya Islam tapi tidak tahu selain Islam, maka dia tidak tahu tentang Islam. Kalau ingin memahami Islam, pahami selain Islam. Nabi kita kan, ya, ada yang membawa Nasrani, ada yang membawa Yahudi. Nah, sekarang ada kecenderungan Yahudi bukan agama Allah, Nasrani bukan agama Allah. Nabi Isa itu nabi, seolah-olah nabinya Nabi Muhammad. Padahal Al-Baqarah kan, dan pada perbaikan hadis, Rasul. Nggak ada diskriminasi antara para rasul bagi Allah. Ya, jadi teman-teman luar biasa agama Islam ini dahsyat. Saya pernah saya cerita kemarin di tempat yang berbeda di Mesir ini. Seketika Donald Trump, salah seorang penasihatnya itu Profesor Gary Will, ya, sangat terkenal. Dia juga aktivis gereja. Dia lagi memberikan satu statement, umat Islam Amerika itu pulangkan ke kampungnya. Ya. Syekh Basar kembalikan ke Syria, saya kembalikan ke Indonesia. Indonesia itu teroris, Indonesia merusak kepribadian Amerika. Nggak ada yang dengar. Ya, kemudian juga pemerintahan awalnya Donald Trump itu juga sama kan. Akhirnya hilang nih, ya, Profesor Willis kemana dia? 6 bulan hilang. Ternyata dia diam-diam mendalami Al-Quran 30 juz. Dan 3 bulan kemudian dipakai untuk menulis konklusi catatan harian setelah baca Quran. Lalu dia undang para rektor di Amerika di gedung putih. Para rektor ada 60-an yang datang. Siapa di antara kalian pernah membaca Quran dari A sampai Z? Ternyata nggak ada yang katanya. Hanya membaca Quran sporadis. Saya lah yang membaca Quran dari A sampai Z. Dan ini kesimpulan dia tulis. What is the limit of the Quran? Apa arti sesungguhnya Al-Quran? Profesor Gary Will ini menulis sebuah buku yang sangat terkenal dan bestseller dalam edisi New York Times. Kalau buku Amerika yang memperoleh bestseller edisi New York Times itu fantastis. Dan itu sudah terbit berkali-kali. Apa? Setengah mati memuji Al-Quran. Pantas orang Islam tidak bisa dihancurkan. Pantas umat Islam, Islam itu tidak bisa dibentuk. Apa yang ada dalam Quran sangat berbeda dengan apa yang dipromosikan oleh para teroris.
Jadi jangan menilai Islam dengan apa yang dilakukan teroris. Jadi sudah mulai ada kesadaran intelektual baru di Amerika sekarang ini bahwa lain Quran, lain teroris. Dan memang iya lain. Jadi teroris itu adalah alat kekuatan itu membuat orang itu membenci Islam. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Semakin kita membenci Quran, semakin banyak orang tumpah ruah masuk Islam. Nah, ini risiko konsekuensi akhir zaman itulah. Ya. Kemudian juga bersyukurlah Anda semuanya sebagai orang Indonesia. Negeri yang paling stabil perekonomiannya sekarang ini hanya ada 4 negara. Pertama adalah China. Ya. Kedua adalah India. Kemudian yang ketiga adalah Amerika. Kita yang keempat. Masya Allah. Coba. Inflasi di Indonesia terendah di antara seluruh negara muslim. Masya Allah. Inflasi kita itu hanya 3%. Minggu terakhir saya tinggalkan. Dan tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu urutan keempat tadi itu sudah hampir 6%. Amerika sendiri baru 2%. Tetangga kita yang suka ngejek Indon Malaysia itu masih di bawah. Jadi nggak terasa itu ada Christmas. Coba Anda ke Spanyol, ke Turki, ada ejekan kalau mau menikmati artis cantiknya Spanyol cukup $100. Mereka mau pakai bedak gitu, nggak ada film lagi diproduksi di situ kan. Jadi artis ini jual murah sekarang. Nah, kalau kita di Indonesia nggak terasa. Coba Turki 93% inflasinya tuh. Nah, nolnya banyak tuh kan, tapi nggak bisa beli McDonald. Nah di sini pun juga Anda berada ini 34% sekarang ya. Ya, inflasinya kita 3%. Maka itu kalau Anda memegang dolar, memegang rupiah bisa makan kenyang. Makanya Anda segar-segar. Jadi anak-anak semua, saya kembali ke sisi lain. Kalian berada di pusat ilmu pengetahuan. Tetapi jangan lupa, saya sampaikan apa sampaikan dapatnya Pak Tugas kemarin. Salah satu kelemahan Al-Azhar, pilih honor ini, tapi penilaian orang banyak. Di samping kelebihannya luar biasa, adalah kaya materi, miskin metodologi. Coba lihat Muslim scholars di Amerika atau di Eropa, bahan bakunya hanya itu aja, tapi diramu sedemikian rupa, enak sekali, laku di mana-mana dijual. Kita banyak materinya, tapi nggak laku dijual di mana-mana karena kita nggak pintar mengemas. Jadi pintar mengemas. Jadi saya minta kepada teman-teman dari Indonesia, sahabat-sahabat semua, jangan hanya kaya dengan materi, tapi perkaya kemasannya juga, metodologinya juga. Dan kalian sangat beruntung karena menjadi orang Indonesia. Separuh pengajar dari Indonesia dari Timur Tengah, separuh dari Barat. Jadi Indonesia itu muara perjumpaan dua sungai, ya kan? Inilah yang disebut dalam Al-Quran Majma' al-Bahrain. La berapa yublughal Majma' al-Bahrain? Apa ayatnya surah Al-Baqarah? Bukan, ayat 60 surah Al-Kahfi. La abruha. Awan Yahukuba. Harta abluga Majma' al-Bahrain. Saya tidak akan berhenti mencari ilmu sampai menjumpai dua lautan. Coba tafsir Mu'tabarah itu diartikan itu perbatasan laut antara Persia dengan Roma di situ ya. Di situ geografis banget itu. Nah, ada satu hal yang menarik dari tafsir Ar-Razi, Anda bisa lihat itu. Ya. Majma' al-Bahrain di situ diartikan adalah perjumpaan dua epistemologi. Epistemologi timur yang sangat mitos ya. Mitos itu jangan diartikan negatif, mitos itu positif ya, spiritual ya. Dan epistemologi barat yang sangat rasional. Jadi kalau hanya rasional minded itu hanya Iqra. Tapi kalau spiritual minded itu hanya Bismillah. Nah, sejarah
pergumulan ilmu pengetahuan dan agama itu ditulis dalam suatu bukunya Profesor Hur Harvard University tentang apa judul bukunya itu nanti Anda bisa lihat History of Philosophy and Sciences, sejarah filsafat dan sains. Jadi pergumulan antara filsafat atau ilmu pengetahuan dan agama itu terjadi setiap 6 abad. 6 abad sebelum Masehi sampai 1 Masehi dimenangkan oleh dunia logika, logos. Maka itu tidak ada ahli spiritual yang lahir abad ke-6 sampai abad 1 Masehi. Yang ada hanya Plato, rivalnya itu adalah Aristoteles, ada Socrates, Thales, Anaximander, Demokritos. Ya. Tapi abad 1 Masehi sampai abad ke-6 Masehi tidak ada tokoh-tokoh logos yang lahir. Yang ada adalah tokoh agama, gereja, yang memperatasnamakan kebenaran, kolaborasi dengan kaisar pada waktu. Jadi nggak ada orang yang berani berpikir, nggak ada yang berani membaca. Siapa yang menemukan kebenaran di luar gereja, malah petaka bagi yang bersangkutan. Jadi kebalikan dari abad pertama, periode kekuasaan akal logos. Nah, periode kekuasaan mitos itu tidak menjanjikan kemanusiaan juga. Nah, abad ke-6 ditandai lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu ditandai dengan Iqra, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra itu simbol logos, Bismillahirrahmanirrahim itu simbol spiritual, mitos. Jadi Iqra tanpa Bismillahirrahmanirrahim itu hanya akan melahirkan monster. Bismillahirrahmanirrahim tanpa Bismillahirrahmanirrahim tanpa Iqra itu akan manusia lumpuh yang akan lahir, seperti manusia primitif. Tapi Iqra Bismillahirrahmanirrahim inilah yang merubah peradaban. Itu yang ditulis oleh Thomas Carlyle. Tidak ada seorang tokoh yang pernah lahir di bumi ini di antara 11 tokoh yang mampu melihat ajaran agamanya dianut oleh separuh belahan dunia ketika dirinya masih hidup selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rahasianya adalah memadukan antara logos dengan mitos, logos dan spiritual. Memadukan antara Iqra dan Bismillahirrahmanirrahim. Plato hanya Iqra, ya, kaisar hanya Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Iqra plus Bismillahirrahmanirrahim. 6 abad berikutnya, rupanya orang Arab itu tidak sabaran menjadi generasi penikmat. Ingat, Ibnu Khaldun, ada generasi perintis, ada generasi pembangun, ada generasi penikmat, ada generasi penghancur. Coba apa yang terjadi pada abad ke-13? Itu kembali jahiliyah lagi kan? Anda baca dalam sejarah deh. 12 raja Bani Abbasiyah itu hanya 2 raja lahir dari perempuan normal, semuanya itu adalah anak-anak gundit. Itu kan kembali ke zaman jahiliyah. Itu sejarah kelam. Cuma sejarah nggak berani mengungkit, karena itu mengungkap rasa malu kan. Nah, apa yang terjadi? 13 itu kembali ke zaman Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 6 abad berikutnya kata Profesor Hur ini terjadi muncul apa yang disebut dengan postmodernisme dan seterusnya kan. Nah, sekarang ini muncul era baru, new consciousness. New consciousness itu apa itu? New consciousness itu artinya ada kesadaran baru. Kembali orang Barat itu mengintip mitos sekarang ini. Jadi muncullah kesadaran tentang lingkungan. Lahirlah sekarang kita ditimbulin ada fikul bi'ah ya kan. Ya, pernah saya dengar didiskusikan di sini. Fikul bi'ah itu jangan hanya memecahkan persoalan fikihnya, harus memulai dari teologi. Sejarah penciptaan awal Adam itu sebagai khalifah ini jadi loh bila khalifah. Ya. Kenapa Adam? Di masa lihat al-malaikah huna. Kenapa bukan makhluk lain? Mana akan tasbih dari makhluk itu biadanya. Biadanya kedua tangan di situ dalam tafsir syar'i disebutkan kan. Tangan kanan itu tangan maskulin, tangan kiri itu tangan feminin. Tangan jamaliyah dan tangan jalaliyah. The only one buat kreasi manusia itu hanya manusia yang mampu menyeimbangkan secara simetris the duality of God itu. Power maskulin dan feminin itu hanya ada pada diri manusia. Maka itu manusia itu hanya manusia yang pantas jadi khalifah. Mohon maaf, malaikat di sini juga banyak ya.
Dia tidak dilantik menjadi khalifah karena nggak bisa merepresentasikan Allah. Representasi Allah yang paling sempurna itu adalah manusia, karena mewarisi dua kekuatan tangan Tuhan. Malaikat itu hanya mewarisi satu tangan Tuhan. Semuanya, tidak ada malaikat yang berdosa kan? Semuanya maksum. Jadi tidak mewarisi masculinity of God itu. Tapi manusia ada dua-duanya. Tapi nanti ada pembahasan selanjutnya bagaimana mengelaborate, mensinergikan maskulin dan feminin itu dalam konsep Asmaul Husna. Ada lihat Asmaul Husna, 80% nama Allah itu adalah nama feminin, 20% maskulin. Dan yang paling sering berulang dalam Quran adalah nama feminin. Coba bayangkan, Ar-Rahim itu terulang 114 kali, Ar-Rahman 57 kali dalam Quran. Tapi nama maskulin Allah, Al-Muttaqi Maha Pendendam, ya kan? Al-Mutakabir Maha Angkuh, Al-Jabar Maha Pemaksa. Itu hanya terulang satu kali dalam Al-Quran. Jadi menghiasi lembar halaman demi halaman Quran adalah nama-nama feminin Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga sama, karena khulquhu Al-Quran, ya kan? Coba, jadi Tuhannya feminin, Qurannya feminin, nabinya feminin, tapi umatnya maskulin. What's wrong di sini? Pasti ada metodologi yang nggak benar di sini, yang kita harus luruskan di sini. Nah, kalian adalah mediatornya. Anda bisa lihat, disitulah posisi manusia. Jadi jangan berhenti di teks. Saya sangat mendukung gagasan teman-teman dari NU. Memang kalau tidak ada NU itu lumpuh pemikiran Indonesia. Maaf, mendiskreditkan yang lain. Kehadiran NU itu harus menjadi role Indonesia, dengan Muhammadiyah juga, karena Muhammadiyah ini kan sayap Indonesia. Nah, kembali mengkaji. Jadi kalau memang perlu, kita berani berpikir lain, dari termasuk mengkritisi fikih, bahkan usul fikih. Imam Al-Haramain dulu siapa yang mengkaji maqasid syariah, Bapak Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini, sudah 700 tahun lebih. Itu maqasid syariah Darwiyatul Khamsah. Kenapa hanya Darwiyatul Khamsah? Jangan-jangan Darwiyat, saya menulis satu tulisan Darwiyatul Kisah, itu nggak melanggar Quran justru. Kenapa justru tidak memasukkan Al-Mahabbatah Al-Biyah? Al-Biyah itu sangat penting. Di Indonesia sekarang ini, di Jakarta, teman-teman Anda, negeri yang paling buruk cuacanya, udaranya itu adalah Jakarta. Seluruh dunia kota-kota itu yang paling buruk cuacanya adalah Jakarta. Heboh sekali Jakarta ini. Makanya kami kesini. Nah, ini ada yang salah di sini. Jadi ininya Ilmu Adi Khalifah itu overloaded itu ya. Nah, saya kira perlu kita membaca ulang kitab How to rereading the Quran. Nah, kita hanya berhenti pada Iqra yang kedua. Padahal 4 kali Iqra turun kan. Coba lihat dalam hadis. Iqra mana Jafari? Iqra mana Jafari? Kemudian Iqra Bismillah. Iqra yang terakhir, Iqra orang bukalah. Enggak mungkin malaikat Jibril itu redundant. Pasti ada makna Iqra pertama. Apa makna Iqra kedua? Ya, ada makna Iqra kedua. Kan Quran itu kan berlapis-lapis meaningnya kan. Ada 4 lapis juga. Untuk orang awam, untuk orang hawasul hawas, dan untuk para nabi. Ya. Jadi Iqra pertama, kalau boleh saya sedikit mengilustrasikan, pohon kelapa. Orang barat itu saya nggak suka melihat pohon kelapa di Indonesia, kan negerinya nggak ada pohon kelapa kan, apalagi kalau di pantai nyur melampaui potret, bagus sekali. Itu Iqra pertama. Iqra yang kedua, melalui kontemplasi penghayatan, masya Allah, ternyata di pohon kelapa itu juga ada ketupat, ada sapu lidi, ada janur, ada cendol, ya, ada sabuknya,
kemudian ada batang, jadi batang darurat dan sebagainya. Dari A sampai Z, pohon kelapa ini ternyata semuanya bermanfaat. Itu Iqra kedua. Jadi kalau kalian hanya hafal Quran 30 juz, tidak paham artinya, itu Iqra 1. Sorry. Tapi kalau menghayati artinya, baru Iqra kedua. Tapi kalau, Masya Allah, yang menanam pohon kelapa ini adalah almarhum bapak saya. Dia tidak sempat menikmati buah kelapanya, saya yang menikmati. Jadi setiap kali dia melihat pohon kelapa itu, dia tergambar seorang yang berjasa dalam hidup. Tenggelam kenikmatan kelezatan pohon kelapa ini, tenggelam keindahan buah pohon kelapa ini. Yang kebayang adalah bapaknya yang menanam pohon kelapa ini. Ini Iqra yang ketiga, emosionalnya muncul. Ya kan? Nah, kalau emosi membaca Quran itu lain. Coba kalau Anda membaca Ramadan, Quran ini nggak terasa khatam Quran itu kan. Kenapa? Emosi kita yang nanti. Dulu Ramadan 1 halaman saja udah bosan. Pengalaman kan? Coba. Kenapa? Coba ada di kamar sempit kayak gini, 5 orang satu kamar. Wah, gambar pacarnya tulis di situ. Tapi juga ada gambar satu di sini, ompong, keriput, ubanan. Mas, kenapa kok matanya terpana di gambar tua seperti itu? Itu yang menggairahkan tuh. Enggak. Kenapa? Dia lebih kagum terhadap perempuan ompong, keriput, ubanan itu daripada yang ubanan oleh sebelah sama. Dia satu-satunya orang yang tidak pernah mengatakan no terhadap saya. Itu adalah almarhum emak ibu saya. Jadi Iqra ketiga membaca dengan kecerdasan emosional, emotional question yang aktif. Nah, Iqra keempat apa? Lihat pohon kelapa ya. Bukan lihat bapak. Aneh benar pohon kelapa ini. Siapa sih sebetulnya Anda tampil sebagai pohon kelapa? Lama-kelamaan teringat sebuah ayat, maklum alumni Mesir kan? Baina ma tuwallu kata mawajhatullah. Kemanapun kalian menghadap ke muka, engkau akan menjumpai wajah Tuhan. Jadi selama kalian melihat pohon kelapa itu hanya pohon kelapa, tidak mampu menyaksikan siapa di balik pohon kelapa itu, maka itu hanya baru Iqra ketiga maksimum. Ketika mampu melihat bahwa pohon kelapa itu sebetulnya adalah dia yang tampil dalam bentuk pohon kelapa, dia adalah tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah Iqra yang keempat. Pertanyaannya, Anda di Iqra keberapa? Maka itu saya sering mengatakan, teman-teman, jangan hanya membaca Quran sebagai kitabullah. Baca Quran sebagai kalamullah. Metodologinya beda kan? Quran sebagai kitabullah. Siapapun dosen saya di Mekil itu, ada namanya Profesor Bulata, Profesor. Selesai mengajar Quran, minum alkohol, makan babi. Mengajarkan kitabullah atau kalamullah. Kitabullah ini hudal linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, hudal linnas. Tapi kalau kita ingin memahami kalamullah, tempatnya kalamullah di mana? Bukan di bumi ini, di atas sana. Maka itu alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal. Tapi maka itu terjemahan Kementerian Agamanya itu, teman-teman jangan terlalu banyak percaya. Dalam arti itu peruntukannya untuk orang awam, bukan hanya untuk alumni Al-Azhar, itu lain. Kalian harus berani memahami Quran menurut perspektif Al-Azharnya seperti apa. Banyak sekali catatan saya terhadap Quran, terjemahannya yang perlu diperbaiki. Ya, terjemahan Quran itu harus selalu diperbaharui karena perkembangan zaman kan. Jangan merubah Qurannya, tetapi pemaknaan kita terhadap vokabulari Quran itu. Itu coba kita lihat secara bahasa. Dzalika, ma mana dzalika? Those of there, Quran di sana kan. Jadi ada di sini Quran, sudah linas di tangan kita ini Alkitab. Tapi yang di sana itu kalamullah. Bagaimana? Hudal lil muttaqin. Jadi ada Quran hudal linnas, ada Quran hudal lil muttaqin. Bagaimana memahami kalamullah dan kitabullah beda metodologinya.
siapapun bisa membaca Al-Quran Kitabullah, pasti bisa profesor juga, profesor belaka tadi. Tapi kalau ini memahami kalamullah, no way. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhdal lil 'asi. La yamassuhu illa al-mutahharun. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum. Kemudian jadi tazkiyah baru ta'lim. Jadi tanpa tazkiyah jangan harap bisa mendapatkan pemahaman kalamullah. Jadi metodologinya tazkiyah kemudian ta'lim. Pensucian batin baru ada ta'lim. Quran dong mengatakan seperti itu. Jadi tidak ada ta'lim tanpa ada tazkiyah. Maka itu persiapan mengajar seorang kiai di pesantren beda persiapan mengajarnya seorang guru di sekolah. Ya kan? Kalau sekolah itu tempat untuk mendapatkan ilmunya guru, tapi kalau di pesantren tempat untuk mendapatkan ilmunya Allah. Mana lebih pintar guru dengan Allah? Allah. Posisinya guru di pesantren itu sebetulnya adalah mursyid. Sayangnya yang menjadi bahasa Indonesia itu adalah murid. Mestinya juga padanannya itu adalah mursyid. Tapi guru gak apa-apa ya. Guru itu bahasa Sanskerta, bahasa Hindu. Guru artinya kegelapan. Ru artinya obor. Jadi guru, obor yang mengusir kegelapan. Bukanlah seorang guru kalau tidak mampu mengusir kegelapan anak. Itu bro. Jadi mestinya mursyid. Jadi mursyid itu kan orang. Petunjuknya orang itu disebut irsyad. Kalau Allah yang memberikan petunjuk disebut petunjuknya Allah itu al-hadi kan. Petunjuk dari Allah itu hidayah. Kalau hidayah itu buatan Allah. Kalau irsyad itu buatan manusia kan. Jadi sekolah itu mendapatkan irsyad, pesantren mendapatkan hidayah. Al-Azhar mendapatkan hidayah. Amerika mendapatkan irsyad. Nah, kita akan rubah bagaimana irsyad dan hidayah ini bisa menyatu. Nah, ya teman-teman, metodologi untuk mencapai kalamullah apa? Lain gurunya, lain metodologi. Saya tadi ke toko buku, cari buku-buku tasawuf, sedikit sekali buku. Saya kira ada tempat lain. Coba baca. 27 tokoh orang yang lahir pada abad pertengahan. Ada the father of chemistry, Jabir bin Hayyan, lahir tahun 1100 tahun yang lampau. Ya. Ada the father of the math, bapaknya matematik itu kalau perasaan. Ya. Itu ada lagi the father of the modern hospital, Ibnu Arasi. Ada pokoknya bapak ilmu pengetahuan sekian jumlahnya itu semuanya itu adalah memperoleh pengetahuannya dengan ilmu laduni. Coba baca biografinya. Saya suka baca biografi. Jabir bin Hayyan, bapaknya ilmu kimia tapi tidak punya laboratorium. Aneh kan? Laboratoriumnya apa? Sajadah tengah malam. Sajadah tengah malam diungkapkan kan? Dia nakal, tapi dia bertobat sampai nangis, basah sajadahnya, tidak tidur sampai pagi, duduk di serambinya, nangis dia melihat songgok batu ini kalau saya tempa seperti hati saya, ini pasti akan menjadi batu mulia. Benar, dipecah batunya, diasah jadi permata berkilau. Kinclong seperti hati saya tadinya kasar kaku, sekarang ini ditempah dengan sajadah tengah malam menjadi kinclong. Buku pertamanya Jabir bin Hayyan itu apa? Al-Kimia itu buku tasawuf. Kemudian lahirlah kimia itu buku kimia. Jadi Al-Kimia melahirkan kimia. Jadi relasi antara kimia dan Al-Kimia dan kimia itu sangat erat. Jadi sajadah dengan kimia itu. Al-Khawarizmi habis sholat tahajud tidur, dia melihat bintang-bintang begitu banyak. Makin ditatap makin banyak jumlahnya. Makin ditatap makin banyak, tapi tidak mungkin ada yang banyak 10, 11 sampai 100 dan seterusnya tanpa ada angka 1.
Tidak ada artinya kita bicara tentang angka 1 triliun tanpa bicara angka 1. Mungkin nggak ada angka 1 triliun tanpa ada angka 1. Nggak ada. Mungkin ada yang banyak ini tanpa ada yang maha esa. Jadi matematika sekarang sudah mampu membenarkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Biologi juga. Coba kita lihat perdebatan antara Plato dengan Aristoteles. Saya mohon betul seluruh siswa Indonesia kuasai filsafat skolastik, filsafat Yunani. Itu bapaknya ilmu pengetahuan. Ya, Al-Farabi kan cucunya Plato. Ya, Ibnu Sina itu dan cucunya Aristoteles. Lihat mazhab Aristoteles dan mazhab Plato itu. Siapa mereka? Ada aliran idealis, ya, ada aliran pragmatis. Itu nanti beranak cucu. Maka itu the new Platonisme itu adalah Al-Farabi. Saya tidak pernah membaca buku Islam yang sebaik dengan bukunya Al-Farabi dalam buku filsafat. Belakangan banyak buku filsafat. Siapa Ibnu Rushd? Ibnu Rushd itu di pagi hari dokter spesialis bedah 20 jilid bukunya, buku apa itu, Majalatul Tib itu diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Itu masih disimpan rapi di perpustakaan. Di siang hari dia menulis syarah Plato. Tidak mungkin bisa menulis syarah tanpa menguasai materi kan. Plato, Aristoteles coba bayangkan. Jadi dia ahli mantik. Sore dia menuliskan, ya saya membaca bagaimana Imam Al-Ghazali mengkritik Tahafutul Falasi. Saya merasa kenyang betul membaca buku. Imam Al-Ghazali mengkritik filsafat para filosof itu luar biasa, tajam sekali. Memang bahasa Arabnya sangat susah. Tapi begitu membaca buku tandingan yang ditulis oleh Ibnu Rushd, Tahafut, kerancuan para pengkritik filsafat, dahsyat juga. Yang kenyang kita semuanya kan, karena kita mampu membuat sintesa antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd. Nah, sebelum pulang ke Indonesia, kuasai 2 buku itu. Apapun fakultasnya. Karya Ibnu Rushd dan karya Imam Al-Ghazali. Kuasai ilmu mantik, walaupun buku mantik kecil. Nah, kelemahan sekolah kita di Indonesia, sorry to say, alumni Al-Azhar juga tidak terlalu menguasai mantik. Mantik dalam pengertian filsafat logika yang matang. Katanya jurusan filsafat, tapi kita diskusi tentang masa Aristoteles Malapartubana. Aristoteles dengan Plato itu juga nggak mampu mengurai. Coba kita lihat bukunya Ibnu Rushd itu, dahsyat itu. Kita lupa kalau dia seorang dokter. Membaca dia seorang pembela Plato. Anda baca Bidayatul Mujtahid, karena sore hari dia kan menjadi qadhi. Saya tidak pernah membaca fikih perbandingan mazhab yang serinci dan sepadat Bidayatul Mujtahid 2 jilid. Nah, di malam hari buku tasawufnya coba. Lupa kita kalau dia seorang filosof. Bagaimana mungkin 1000 tahun yang lalu ada seorang Ibnu Rushd, 4 disiplin ilmunya luar biasa, nggak ada laptopnya, nggak ada jaringannya kan? Siapa guru mereka? Coba baca biografi Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali hati-hati. 9 orang Al-Ghazali semuanya penulis. Bapaknya, mertuanya, anaknya itu Al-Ghazali semua. Maka itu ada yang meragukan Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin jilid 4 itu bukan karyanya asli Al-Ghazali, tapi murid kesayangan. Ada lagi yang menulis justru itu karyanya Al-Ghazali. Yang bukan Al-Ghazali asli itu jilid 1, 2, 3. Tapi editornya bagus, kompak tuh. Anda baca jilid 4 dengan bandingkan jilid 1, 2, 3, memang agak beda rasa bahasanya. Coba baca biografi. Di masa mudanya Imam Al-Ghazali itu seorang filosof, kata liberal juga. Tapi setelah paruh hidup keduanya, kita lihat ada 13 bukunya Al-Ghazali. Nah, buku masterpiece-nya itu adalah Ihya Ulumuddin. Nah, ada seorang muridnya, ya Syekh, ada beberapa hadis yang saya tidak temukan dalam kitab hadis, tapi ditulis dalam Ihya. Lalu ya walat sini. Saya tidak pernah menulis sebuah hadis dalam Ihya Ulumuddin tanpa konfirmasi dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat biografinya.
Ihya ditulis di atas menara masjid Damaskus, tabunya Ustaz. Ya. Di situ sampai sekarang 7 orang asal setiap sholat waktu di menara masjid, tepatnya Imam Al-Ghazali menulis malam-malam lagi. Ya. Bayangkan ada 240 hadis dalam Ihya Ulumuddin. Berarti 240 kali ketemu dengan Rasulullah, berapa semester? Kuliah langsung. Rasulullah wafat 632 Masehi, Al-Ghazali wafat tahun 1111. Tapi komunikasi aktif terus. Makanya itu seluruh pengungkapan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran menggunakan fi'il mudhari. Apa fungsi fi'il mudhari? Present continuous tense bahasa Indonesia kan? Berarti dulu sekarang akan datang. Coba, apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi dengan muridnya? Kaget. Fususul Hikam, Ibnu Arabi lebih junior lagi kan, wafat tahun 1140 sekian kan. Ada muridnya, ya Syekh, aneh sekali buku ini. Hari ini saya baca redaksi yang sama dengan besok. Inspirasi cerdas lain yang muncul di benak saya. Itu bukan buku saya, nak. Itu pemberian Rasulullah. Jadi mimpi dikasih buku benaran Fususul Hikam itu. Bahkan judulnya pun dari Rasulullah. Khudh hadal kitab Fususul Hikam. Ambil buku ini, judulnya Fususul Hikam. Buku yang paling itu, kalau melihat buku saya sudah 4 kali saya khatam, bahkan dengan syarah bermacam-macam. Saya tidak pernah membaca buku sepadat dengan Fususul Hikam. Tapi jangan baca bukunya langsung, tapi baca dengan syarahnya. Ada 12 syarahnya, setahu saya, mungkin lebih. Nah, teman-teman, bukan hanya itu, tapi kita lihat ulama-ulama yang lain, gurunya itu orang yang sudah wafat. Alangkah miskinnya seorang mahasiswa kalau gurunya hanya orang hidup. Orang hidup dan orang mati, orang dekat dengan Allah, gak ada bedanya. Ada nggak hadis, ada nggak ayat roh mati? Manusia itu wujud abadi, diawali ketiadaan, tidak akan pernah diakhiri dari ketiadaan. Itu namanya abadi. Kalau wujud tidak diawali ketiadaan, tidak diakhiri ketiadaan, itu wujud azali, hanya Allah kan. Al-alam hawadis diawali dan diakhiri ketiadaan. Mafhumnya seperti itu. Dengan demikian, ananda semuanya ya, harus berani mengkaji lebih mendalam lagi. Dan cara untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat. Mau dengar nggak? Ada metodologi. Ya. Dan alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang. Saya kemarin Pak Dubes ya, saya katakan itu bahwa coba kita lihat dalam Al-Quran. Siapa yang menjadi gurunya Nabi Musa? Surah Al-Qasas ayat 20. Tangkai pohon. Dia mendiktekan, kan dia pengantin baru ceritanya. Tersesat di tengah hutan mau pulang ke rumah mertuanya. Gak tahu jalan keluarnya di hutan belantara itu. Ada perapian di bawah. Ternyata gak ada siapa-siapa. Mau naik kembali menjumpai istrinya, dipanggil-panggil oleh pohon. Nah, menarik itu dalam kitab tafsirnya. Jadi ia mendiktekan jalan keluar itu adalah pohon itu. Jadi jangan melihat pohon itu hanya pohon. Ada hadisnya kan? Suatu saat ada orang asing salat menghadap ke pohon di Madinah itu. Jadi sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang aneh kok salatnya menghadap ke pohon. Ciri-cirinya apa? Begini, oh itu bukan manusia biasa. Itu Khidir. Kembali, saya tidak bisa meninggalkan karena mungkin ada tamunya Rasulullah. Sampaikan salam saya dan doakan saya supaya sukses menjalankan misi kenabian. Balik sahabat itu menjumpai orang itu masih salat menghadap ke pohon. Assalamualaikum ya Habib Allah. Salamnya Rasulullah bilang gitu ya. Nah setelah itu hilang Khidir. Nah dalam riwayat yang lain, satu di antara orang yang hidup sampai akhir zaman itu adalah Khidir.
dan Nabi Isa dalam kitab pesantren kita juga ada itu. Kalau Syiah itu ada lagi Maksina Syariah ya. Nah jadi teman-teman, apakah hidup dalam pengertian biologis atau hidup dalam pengertian tasawuf itu kan lain ya, artinya wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang sana juga perlu rest. Orang di sini kan berarti hidup. Jadi kalau ada orang nggak mau menjalin komunikasi dengan orang sudah wafat, itu ingkar Al-Quran. Bukan kita menyembah kuburan. Dia nggak pernah mati kok, roh selalu ada.